Halo teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang Corona. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Hesky ya. Saya baru usia 17 tahun. Saya berasal dari SMA Immanuel Kalasan. Saya bersekolah di sana. Hari ini kita akan berbicara tentang Corona. Ada beberapa hal yang kita bicarakan tentang Corona. Yang pertama, mengapa Corona berbahaya? Yang kedua, bagaimana cara penularannya? Yang ketiga, langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan tersebut? Dan yang keempat, bagian tubuh mana saja yang diserang oleh virus ini? Oke, kita mulai dari yang pertama. Mengapa corona berbahaya? Corona berbahaya karena yang pertama, dia menyerang sistem vital manusia, yaitu pernapasan kita. Yang kedua, dia agresif, sangat cepat menyebar dan sangat mudah tertular. Oke. Yang ketiga, dapat menyebar atau tertular melalui interaksi seperti berjabat tangan atau apapun itu yang berkaitan dengan berinteraksi bukan kontraksi, maaf teman-teman. Yang keempat, ini yang paling akut atau paling puncak, yaitu kematian. Dia sangat berbahaya dan tergolong berbahaya karena dia menyebabkan kematian. Tidak berbeda dengan virus-virus lain seperti flu burung dan SARS. Kalian semua pasti tahu itu. Dia juga sama menyebabkan kematian. Yang kedua, bagaimana cara penularan virus ini? Ada banyak hal yang dapat menjadi media penularannya. Salah satunya adalah air liur kita. Bagaimana cara penularan air liur? Yaitu, pertama, ketika kita berinteraksi dengan orang yang positif corona. Kedua, kita tidak melakukan social distancing atau menjaga jarak dengan orang lain. Dan yang ketiga, kita menyentuh atau memegang barang-barang yang telah dipegang oleh orang yang positif corona, dan kita tidak membasuh tangan, tetap cuci tangan. Itu yang menjadi media penularannya. Yang ketiga, bagaimana cara mencegah virus corona ini menyebar? Yang pertama, rajin-rajinlah mencuci tangan menggunakan sabun. Oke? Karena kita tidak tahu apa yang ada di tangan kita. Mungkin saja corona itu ada di tangan kita. Jadi kita harus membersihkannya agar tidak masuk dalam tubuh kita dan kita tidak menjadi carrier. Oke? Yang kedua, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Yang ketiga, jaga kesehatan. Yang keempat, rajin-rajin berolahraga. Dan yang kelima, selalu mengkonsumsi vitamin-vitamin yang dapat memberi nutrisi atau memberi tambahan tenaga untuk sistem imun kita. Kenapa? Karena sistem imun sangat berpengaruh besar pada pertahanan tubuh kita, dan dia juga yang akan mencegah virus ini untuk berkembang biak dalam tubuh kita. Jika imun kita kuat, otomatis virus ini bisa mati dalam tubuh kita. Tapi kalau kita punya imun lemah, otomatis kita yang kalah dan kita yang akan menjadi korban. Dan juga kita harus menghindari perkumpulan banyak orang, karena kita tidak tahu apakah orang-orang itu sehat semua atau tidak. Oke. Dan yang selanjutnya, lakukan social distancing atau menjaga jarak dengan orang lain. Itu cara-cara yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau teman-teman punya cara-cara lain, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa sertakan nama kalian. Oke. Ayo kita sama-sama memutuskan rantai virus corona ini dan mencegahnya semakin menular. Yang terakhir, bagian tubuh mana saja yang diserang oleh virus ini? Yang pertama, sistem pertahanan tubuh manusia, yaitu sistem imun. Itu adalah sistem yang pertama kali ditemui oleh virus ini. Karena itu adalah sistem yang terdepan ketika menghadapi penyakit, kuman, bakteri yang masuk ke tubuh kita. Itu sistem imun. Yang kedua, virus ini juga menyerang hati dan ginjal. Tapi dia hanya menyerang hati dan ginjal bagi orang-orang yang imunnya tidak dapat bekerja dengan baik atau bekerja secara abnormal, yang tidak mampu menghadapi semua virus-virus itu, sehingga virus ini masuk ke tubuh manusia dan menyerang organ vital lainnya. Yang ketiga adalah jantung. Dia menyerang jantung karena virus ini juga menyerang sistem pernapasan, yang dimana jantung memerlukan oksigen untuk memompa darah agar darah tersebar ke seluruh tubuh manusia. Dan ketika virus ini masuk, dia mengganggu sistem pernapasan manusia, otomatis jantung akan bekerja 2 kali lebih cepat agar darah kita itu bisa ditukar-tukar begitu, bukan tukar-tukar sih, seperti dilakukan exchanging begitu. Jadi
kita punya darah itu di tetap berjalan normal gitu kan. Nah, saat dia bekerja 2 kali lebih cepat inilah yang menyebabkan jantung mudah lelah. Akhirnya lelah dan mati. Iya, itu adalah akhirnya semuanya, mati. Jadi teman-temanku sekalian, kalian semua yang saat ini melihat video ini, aku percaya kalian semua sudah mengetahui apa itu corona dan bagaimana bahayanya. Jadi saya sarankan kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan, baik dari kalian sendiri, orang lain, maupun keluarga kalian. Lindungi diri kalian, lindungi keluarga kalian. Selamatkan Indonesia, selamatkan dunia dari virus ini. Aku percaya kalian bisa. Kita bisa. Kita yakin semua pasti ada. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sekian dari saya. Sampai jumpa.